Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Apa kabar? Semua sehat? Amin. Puji Tuhan, kita mengucap syukur dalam perlindungan, dalam pemeliharaan, dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Hidup kita senantiasa penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, dan hidup kita diberkati Tuhan tentunya. Amin. Ya, kita akan renungkan firman-Nya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu, besar kasih setia-Mu. Engkau memelihara kami, Engkau menjaga, melindungi, bahkan memberkati hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, kami mau nikmati makanan untuk roh kami. Kami menikmati berkat untuk rohani kami. Kami menikmati kebenaran firman-Mu bagi kami. Urapi kami semua ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari firman Tuhan pagi hari ini kita ambilkan dari Yeremia 17 ayatnya yang ke-7 dan 8. Ya, saya bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Luar biasa sekali. Ya, Tuhan menggambarkan orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, itu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Setiap tanaman butuh air, setiap makhluk hidup butuh air untuk bisa bertahan hidup. Nah, kita tanam tanaman mesti setiap hari, ya, tanaman yang kita tanam di pot itu disiram. Tujuannya apa? Cukup air untuk tumbuh, betul nggak? Ya, nah kalau pohonnya sendiri ditanam di tepi air, artinya nggak perlu disiram lagi, karena dia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya akarnya cukup air. Nah, selama pohon itu akarnya cukup air, pasti pohon itu akan tumbuh, dia akan hidup. Ya, jadi dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Seperti apa diberkati? Digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Cukup air, tidak berkekurangan. Nah, terus dikatakan kemudian yang tidak mengalami datangnya panas terik. Sekalipun panas datang, tetapi tidak mengalami kekeringan, kepanasan karena cukup air tadi. Ya, sekalipun panas terik datang, dia tidak terpengaruh. Ya, dikatakan yang daunnya tetap hijau. Kalau kita melihat seringkali musim kemarau itu banyak pohon yang daunnya jadi kering. Apalagi di hutan jati, itu daun jatinya pada rontok, dia meranggas gitu ya. Yang jadi karena apa? Karena suplai airnya kurang. Ya, di pesawahan saat musim kemarau juga sama. Ya, tempatnya itu kering, meletek-meletek gitu ya tanahnya. Jadi tanamannya juga akhirnya kering dan mati. Tetapi pohon yang ditanam di tepi air tadi tidak akan terpengaruh karena airnya cukup. Ya, daunnya akan tetap hijau. Kemudian tidak khawatir dengan datangnya tahun kering, artinya musim yang panas. Ya, tidak khawatir dengan situasi dan keadaan di sekitar mungkin sedang tidak baik. Ya, orang Jawa bilang paceklik. Ya, apalagi sekarang ada istilah pandemi, itu mungkin bosone simbah-simbah itu baru pagebluk. Ya, artinya banyak bencana, banyak mara bahaya yang mengancam. Tetapi pohon yang ditanam di tepi air itu sekalipun suasana panas seperti apa sekelilingnya, selama airnya dapat akarnya dapat air, maka dia akan tetap bertahan dalam tahun-tahun kering. Bahkan dikatakan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, bukan hanya tumbuh subur, bukan hanya hidup, tetapi menghasilkan buah. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Orang-orang Kristen seharusnya orang-orang yang menghasilkan buah. Bagiku hidup itu adalah untuk menghasilkan buah. Ya, seperti pohon
pohon yang ditanam di tepi air itu. Jadi bukan egois untuk dirinya sendiri, karena pohon menghasilkan buah, buah yang dihasilkan itu dinikmati oleh orang lain. Jadi hidup kita sudah seharusnya demikian. Yang jemaat dikasih Tuhan, mari bukan hanya hidup, tapi hasilkan buah dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga orang lain menikmati buah itu dan memuliakan nama Tuhan. Itu tujuannya. Jadi mari saya mengajak kita semua, mungkin suasananya sedang gak enak, kondisi zaman, musimnya musim yang gak baik. Bayangkan ya, belum pernah seumur-umur saya mengalami situasi pandemi seperti saat ini ya, mengalami situasi wabah yang mendunia ya, bukan hanya Indonesia seperti saat ini. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang menaruh harapannya pada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Dia dipelihara Tuhan. Dia seperti pohon ditanam di tepi air yang merambatkan akarnya ke batang air, yang tidak mengalami kepanasan terik matahari, yang daunnya tetap hijau, bahkan tidak khawatir ya di saat kekeringan, di saat mungkin semua susah, tidak khawatir. Bahkan dia bisa tetap menghasilkan buah. Dikatakan tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Marilah jadi orang-orang percaya yang mengandalkan dan menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan, supaya kita bisa hidup seperti pohon di tepi air yang terus hidup dan menghasilkan buah. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini. Kami belajar mengandalkan Engkau. Kami mau menaruh harapan kami kepadamu. Bukan kepada siapapun, bukan kepada apapun, tapi Engkau Tuhan yang memberi kehidupan. Karena kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami menaruh harapan kepada Tuhan, hidup kami diberkati. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang kami bisa senantiasa mendapatkan air untuk bertumbuh, yang tetap menghasilkan buah sekalipun di tengah panas terik, sekalipun di tengah situasi yang kurang baik. Terima kasih Tuhan, jadikan hidup kami berkat bagi banyak orang. Terima kasih, kami bersyukur, kami serahkan hari ini hidup kami dalam perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan, aman dan selamat. Jauh celaka mara bahaya, jauh dari virus corona dan segala penyakit lainnya. Terima kasih, berkat-Mu menyertai kami, damai sejahtera dan juga rahmat-Mu atas hidup kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, ayo tetap semangat, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu sendiri, jangan andalkan manusia, jangan andalkan siapapun juga. Andalkan Tuhan dan taruh pengharapanmu kepada Tuhan, maka engkau akan tetap kuat dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat.